Ini lapu-lapu cuma kurang kalau cooldownnya lama aja. Masalah cooldownnya cepat. Benar. Ini kayak nggak ada kurangnya. Kayak lapu-lapu di turtle pertama nih, harusnya itu turtle udah punya dia. Iya. Jadi dia 1 lawan Oh, iya 3 sih. pun selama gerak ya. Kalau misalkan dia belum ngapa-ngapain dia tumbang itu beda lagi. Tapi kalau dia sempat lompat, dia kuat nahan. Bahkan satu yang tumbang. Masa regen HP-nya Cepat sih deras banget. Oh itu damage reduction-nya nonsense. Makanya Iya. sebelum pagelaran wildcard terus MWI menuju ke MSC itu bener-bener sempat kena nerf dulu lapu-lapu. Bener. Terus pas dibalikin wah. Karena kalau pakai yang Unstoppable. kemarin sih luar biasa tuh. Oh satu, gua baru inget nih kalau Lancelot muncul ya. Iya. Dulu waktu zamannya masih season 8 9 untuk Tuh. MPL kita berarti ya. Oke. Dilawan pakai Roger. Oh, Roger. Lancelot Ya, dilawan Roger pakai Roger. Alasannya adalah Roger punya dash yang gak kalah gesit sama Lancelot untuk ngedodge dari Tonros bisa dan banyak sekali keuntungannya keras juga. Ya, karena Lancelot ini kalau misalkan dia match-up-nya lawan Hayabusa, lawan Link, imun effect dia ada 2. Sementara Hayabusa Link cuma 1 kan mostly. Jadi akan sangat diuntungkan. Sementara Roger dia kalau misalkan dapetin access, dapetin mungkin point kill, dia like and pouch-nya bisa berkali-kali. Itu dia. Dan nggak cuma itu sih, menurutku mungkin ada beberapa pertimbangan Lancelot ini bakal kalah kalau misalkan lagi-lagi ngelawan ya tank-tank jungle yang bisa rusuhin dia di early game. Karena mau gimana pun ya assassin pasti bakal repotan. Bener sih, itu harus main agresif banget. Dan sekarang jawab dengan adanya Khalid dan juga Harriet nih, hero comfort ya bisa dibilang. Sebenarnya semuanya comfort sih kalau Ini lihat kalian buat Vitality. jawabin Tapi- Alia doang gak sih, Bu? Ya, ini Oh. kayaknya buat ngejawab Kalea ditambah mungkin buat nge-screening Zetian, nge-trigger pasifnya Zetian dan juga ngebubarin Granger ya. XP. Karena Promo? kalau aku sih kayaknya bakal lebih suka ini untuk EXP. Khalid ya? Iya, Khalidnya. Biar badannya tetap di. Biar badannya tetap nge-screening aja nggak masalah. Oh, aku justru sebaliknya nih, karena kalau ngelihat dari Kalea dia adu hit sama Badang kayak ready gitu loh. Dia ada heal kan yang kuat banget. Tapi ya tergantung setupnya Hilda. Oh, Hilda. Oh, kalau lawan Hilda kayaknya nggak ada masalah buat Khalid. Iya sih. Match-up-nya tetap di XP harusnya. Kalau Hilda ya Kalau Hilda. bisa potong cabut sih. Oh, tiba-tiba ternyata Kaleanya yang XP. Duh. Wah, kita di plot twist ternyata dengan Twisted Mind. Tapi gua apapun plot twist ya dari draft juga nih, bukan karena apapun, tapi dari draft pun gua Vitality jauh. Oke. Arsya Lancelot. Udah 2 power hero lah yang dibawakan. Tapi nanti kita bakal cek apakah kita bakal ditwist ya sesuai dengan namanya Twisted Minds di game yang kedua. Jadi langsung aja kita panggil Pak Bulung Au. Iya, Hadir. Ready? Ya udah silahkan. Ini dia game yang kedua. terima kasih our panelis. Ini dia ya, game yang kedua, akankah secepat di game yang pertama atau tidak? Jadi dengan draft yang cukup berbeda lagi nih ya, Yep. untuk terutama dari Twisted Minds juga membawakan Suyo yang sudah kita lihat juga debutnya di hari ini sebenarnya. Tapi untuk ngelihat apa yang diberikan oleh Vitality di game pertama tadi, ini udah harus bisa diantisipasi sih. Twisted Minds gak boleh kesetir lagi Ya. dengan gameplaynya di Vitality, karena mereka harus bisa cari trade yang worth. Karena kalau ngelihat dari game 1 tadi, mereka coba untuk cari trade, tapi akhirnya mereka juga rugi sendiri. Nggak ada pertukaran malah sama sekali. Makanya hanya berusaha mencari saja gitu, Coba tapi tidak nyari aja gitu. menemukan. Nih, whip. Bisa di situ. Oke, sekarang ada Marsha yang udah langsung mau mencoba nyikat. Kenapa? Gue sampai kaget. Kenapa bisa? Karena kaget tadi ngeliat sini berhadapan secara langsung gitu loh. Tapi Fumeko mencoba untuk bisa maju terus kan tidak ternyata. Quick Karena- send guard dulu lah. Memang kalau ngelihat dari tim Vitality, mereka punya rotasi cepet banget sih tentunya ya. Kayak ngebawain Varsha dengan Wings by Wings, ngebawain Vival juga yang pastinya punya rotasi cepat. Sementara kalau dari set talent emblem yang nanti bakal kita bahas, karena Chell Oke, ada Tidal Strike tadi sepertinya yang udah dikeluarkan, tapi Chell dengan satu purifier yang miliki masih cukup aman, santai, relax, tenang, santai, peace, love, and gaul. aman ya. Aman. Ada Purify juga. Cuman sebenarnya kalau ngeliat dari keduanya sama-sama tidak memiliki pure tank ya. Mereka menggunakan fighter support juga untuk menjadi sosok initiator ataupun menjadi frontlinernya juga. Dan mode nyantui sepertinya ya, karena memang harus nyaman sih main even di stage. Wait, ketahuan ya. Hide berhasil kalau bisa mendapatkan, dan Vivian masih selamat lagi. Nah, ini Twisted Minds kayak di waktu tadi yang singkat ya untuk menuju ke game yang kedua, mereka udah mulai ketemu nih, udah mulai kayaknya adaptasi juga Yeah. untuk apa yang
harus mereka lakukan. Tadi udah coba untuk ke Chell walaupun memang ada Purify. Tadi juga udah coba untuk nangkep siapapun yang di depan, even itu Vivian. Tapi masih gagal semuanya ya. Walaupun belum berhasil. Oke, dan sekarang Fumiko akan menjadi orang terdepan, tapi ada satu Federal Strike langsung dikeluarkan pula. Miss Meow harus diusir mundur sedikit, tapi sekarang mendadak ada pergerakan begitu baik dari Vival. Tadi juga mendapatkan karakter total yang pertama, Phantom Execution. Belum ada yang menjadi korban sejauh ini selain dari Turtle yang terbelah. Terbelah. Itu dia still Retribution yang on point juga. Karena ngeliat dari Twisted Minds mereka seperti udah ada konsepnya gitu loh. Mereka akan set up duluan ke Turtle. Ngeliat lagi dari hero powernya juga tadi seperti di game pertama. Mereka udah set up duluan. Walaupun in the end gak dapet gitu dari segi objektif yang mereka inginkan juga. Dan Team Vitality mereka berhasil untuk mencuri ke arah Turtle-nya. Dan sekarang mereka akan lebih galak lagi harusnya untuk bisa nge-screening out. Walaupun memang kita ngeliat dari Vivian dengan badangnya ya. Ini dari tadi pede banget, flicker-flicker ke depan. Oke, Livin belum ada tadi seperti yang Tsunami Slam yang akan lama dikeluarkan, tapi sementara sekarang ada Lirik yang harus mundur kembali, kehilangan dari momentumnya. Yap, dan sebenarnya kalau ngelihat dari video Astrak ya, ini ke cancel loh dengan Fury of the Phoenix. Yap, buset deh, ada satu zaman force langsung dibuka. Namun masih sempat lunar kabur di bagian belakang Vival. Phantom Execution Todros dan berhasil connect walaupun tadi ada selatu Tsunami Slam. Akankah kali ini dari Fumeko-nya bisa selamat? Tapi ternyata Fumeko masih berhasil langsung diamankan begitu saja. Hanya saja untuk kali ini Hide menjadi korban tambahan double kill untuk Vival. Wow, memang dengan Lancelot yang lagi hype banget nih sekarang dengan build hybridnya juga, tapi Lirik tertinggal sendirian. Waduh, Lirik dikeroyok nih. Oke, Lirik seperti apakah yang akan kita dengar sesaat lagi? Akankah ini menjadi satu lirik yang begitu menyedihkan atau begitu menyenangkan untuk dirinya sendiri? Masih termasuk senang. Sebenarnya lebih ke nggak jadi dilirik ya. Nggak jadi dilihat ya. Iya, nggak mau maksa soalnya kan. Oke, tapi so far ya kalau ngeliat dari Twisted Minds juga mereka cukup minim untuk sisi siapapun yang nantinya ngehentiin laju dari Lancelot. Karena memang ada Tsunami Slam, tapi apakah ancang-ancang itu sempat gitu dengan Lancelot juga yang sangat-sangat lincah untuk bisa menghindari, kan ada dia punya dodge skill. Betul, apalagi ini di tangan dari Vival gitu. Bisa pilot begitu baik. Wah, Vival bisa semua. Kan kalau di tangan Pulung baru Lancelot mau selincah apa juga jadi begitu deh. Jadi lance lol ya kalau di tangan Pulung ya. Oke, tapi ya setup sekarang sudah mulai dikendalikan oleh tim Vitality menuju ke rata yang kedua. Walah, ketahuan tadi tuh kayaknya Livin tuh. Karena dia terlalu maju sedikit, tapi Tondros dan juga Retribution begitu baik tadi seperti udah langsung dikeluarkan dan guna untuk bisa mendapatkan karakter Turtle. Lirik dikejar di bagian bawah, namun di bagian tengah belum ada yang tumbang dari Vitality. Bakal dipaksakan. Wah, Federal Strike-nya on point dengan posisi yang begitu baik, namun terbuka posisi yang dimiliki oleh Chini. Telah menemukan konsep permainan seperti Twisted Mind guna untuk bisa mendapatkan karena beberapa poin kill. Akhirnya trade-nya ada. Akhirnya itulah yang memang dibutuhkan juga. Walaupun Hide gagal ya untuk Oke, seperti berbeda. Dan Hide gagal tadi mencoba untuk bisa mendapatkan karena perform, tapi malah mendapatkan punishment yang begitu luar biasa. Mereka diusir, mereka diambil satu persatu. Oke, berusaha untuk mendapatkan outer middle turret. Gagal, tapi at least dapetin Cininya juga tadi ya. Tapi balasan dari tim Vitality ini sangat-sangat kejam. Ada kill tadi yang didapetin sama Vival atas lyricsnya, terus Hidenya juga tumbang. Iya. Di atas autotartnya dapet. Udah terlalu banyak sih. Akhirnya apa yang ingin dilakukan sama Twisted Mind balik lagi masih belum worth untuk mereka. Tinggal cari momen siapapun yang bisa ditangkap nantinya dari Lirik. Ada di bagian belakang. Dan sekarang coba lihat apa yang akan terjadi. Karena satu bantingan udah langsung dikeluarkan. Tapi itu adalah Fumeko. Bukan satu sosok yang pas banget untuk bisa langsung dibanting. Tapi tadi bagus banget. Phantom Execution Tondros dari Vival. Benar-benar langsung menembus di kurun yang ada di Land of Dawn. Ya, dan Vival juga nggak terlalu memaksa ya. Vival nggak yang pengen kill lagi gitu. Udah dapat satu, dia udah tarik lagi keluar. Fumeko mencoba untuk bisa kabur lagi ke tempat yang jauh lebih aman. Fumeko bersiap, tapi ada pergerakan dari Chell tadi dengan satu zaman Force, Chrono Dash dan juga Synchro Vision yang begitu indah. Dia masuk, dia keluar dengan begitu santainya. Iya, ini satu gold laner yang
bisa kita banggakan juga ya, Betul. yang dimiliki oleh Indonesia. Ya, terima Karena- kasih, terima kasih. Bukan lu. Oke. Bukan ya? Bukan, dia mah udah pernah ngantongin medali SEA Games lo apa? Apa? Berapa? Ya, ngantong. Nah, si Halbert kan ngantongin bukan SEA Games. Oke, tapi ya ini Team Vitality juga mereka udah regroup, mereka udah main bareng juga. Calnya udah diajak untuk team fight. Terus sekarang Turtle Weh. jadi perfect untuk Team Vitality. Tapi Lunar tuh satu Sky Pierce-nya baru jadi loh. Cukup Apakah perfect. ini satu item yang emang wajib atau memaksakan dalam keadaan kayak gini, Ul? Sebenarnya kalau untuk Granger kayaknya tetap butuh ya. Apalagi Butuh kan bisa jadi eksekutor kan, kayaknya damage deal tertinggi bakal tetap ada di Granger Oke. sebagai nantinya yang bisa bersih-bersih di lini belakang gitu ya. Oke, tapi satu winner turret akan ditarget dulu walaupun Oke. clear sudah dilakukan oleh Twisted Minds. Itu tadi Livin gagal landing tuh. Padahal udah tidal strike udah di atas. Udah Cuma ancang-ancang nih. iya kayaknya ragu mau ngencar ke arah siapa. Dan mereka harus membiarkan lagi karena satu inner turretnya hancur di area bawah di tempat berbeda. Ada Phantom Execution dan juga Pancer dikeluarkan tapi Vival Tonros namun masih ada Lirik bagian belakang akankah berhasil untuk bisa mendapatkan karena Vival. Setelah tadi ada miss dari arah yang dikeluarkan Phantom Execution gagal tadi ya. Iya, terus- Damage-nya masuk. Abis juga skillnya karena udah Yap. nggak bisa kemana-mana lagi dan kita tahu Hilda adalah musuh bebuyutan assassin. Betul. Ketempelannya kan. Tapi gold difference juga sebetulnya ya kalau ngelihat dari Lunar ini juga nggak yang ketinggalan banget loh, kayak lihat dari gold itu cuman beda 500. Nah ini yang perlu diwaspadai sama Team Vitality adalah nantinya Lunar. Kalau misalkan memang free banget di belakang, walaupun secara draftnya ya ini ada Lancelot, ada Farsia juga yang bisa nge-outrange Lunarnya itu sendiri. Tapi ya kalau kayak tadi nih mereka berkumpul udah kecicil dengan Sky Piercers, ini Lunar sangat bisa menjadi eksekutor nantinya. Ya. Oke. Finisher. Iya. Plus tadi terlihat ya bagaimana tim tuan rumah juga mendapatkan sokongan dan juga dukungan yang banyak banget. Support systemnya. Support system. Mereka hadir. Ya mungkin ada yang di belakang sini rumahnya jadi dekat gitu. Tapi ya pasti gak jalan kaki ya. Iya. Kuat ya kalau jalan kaki mereka. Walaupun rumahnya di belakang. Kuat. Gak bisa di sini. Tapi ya untuk Lord di menit yang ke-9 akan segera muncul. Tapi ya aku senang dengan apa yang diberikan sama Twisted Minds. Mereka reset cepet loh. Yep. Mereka nggak mau kalah dari early-nya banget Nggak juga. seperti Mereka di game pertama tadi Iya, juga ya. mereka punya keputusan-keputusan yang jauh lebih baik gitu loh untuk sekarang, walaupun masih belum memiliki keuntungan yang cukup besar juga. Tapi seenggaknya ini kan nggak menjadi game secepat tadi. Itu dia, Zetian tadi sudah memberikan bagaimana apa yang bisa dia lakukan. Terlihat positioning yang dimiliki oleh tim Vitality. Tapi untuk locknya tidak bisa tersentuh. Bahkan ada satu konsil tadi udah langsung dikeluarkan pula. Livin mencoba untuk bisa kabur. Livin yang masih selamat sejauh ini namun di tempat yang berbeda. Akankah mereka masih tetap ingin memaksakan karena satu poin kill yang ingin didapatkan. Dan Fumeko Regis Slam Flicker dikeluarkan pula. Lunarnya masih berhasil untuk bisa kabur ke depan yang jauh lebih aman. Fumeko nya berhasil langsung dihancurkan dan Lunar lah yang mendapatkan satu poin kill setelah Sky Pierce ada. Fumeko sebenarnya udah bagus banget, tadi Insane Storm kena 2, tapi entah call-nya yang belum siap. Damage dealer juga Damage jauh dealernya tadi. masih kejauhan. Kayaknya mereka ada yang memilih untuk nunggu Lord juga untuk bareng-bareng, tapi melihat potensi untuk inisiasi dan akhirnya ada sedikit miskomunikasi dari Vitality yang ngebuat ada 10 stack Vitality untuk Lunar. Oke, karena tadi kan terlihat juga ya dari Federasi Strike udah dikeluarkan duluan juga untuk bisa ngehajar dari Livin. Oke, sementara itu Lord akan masuk lewat atas, tapi ini masih lane yang pertama masih cukup lembut untuk bisa langsung dihilangkan bola. Iya, karena memang juga dari initiatornya dalam keadaan menunggu respawn-nya dari Fumeko-nya juga yang masih berjalan. Tapi udah mulai dikandangin nih pemain-pemain dari Twisted Minds juga. Udah mulai meledak dari Holy Defense di arah tengah, di arah top lane juga. Itu tadi boleh-boleh tuh Federasi Strike. Hei, Vival mencoba masuk tadi. Enak banget ada pancernya ya. On point gitu ya. On point gitu. Kalau kita kan kayak udah habis. Iya, sing gitu kan enak gitu. Pusing. Kalau kita Wait, Konsil, siapa yang akan menjadi korbannya? Tidak, di tempat yang berbeda. Vivo sendirian. Apa yang terjadi, Vivo? tertinggal satu persatu dan Vival sepertinya cukup menyesali. Langsung ketawa Langsung gitu. nih, maaf. Sorry. Oke, Twisted Minds mereka punya sedikit nafas untuk sekarang ya. Game goal yang terjadi di game kali ini tidak terlalu jauh, which is 4.000 dan satu persatu di absen. Tidal Strike tadi udah kena lagi karena dari Shell dan sekarang Federasi Strike harus dikeluarkan bola sementara untuk Lirik langsung terjebak. Lirik menjadi korban.
sama-sama sebenarnya ketinggalan ya. Ya. Lyricsnya ketinggalan. Chao-nya untung karena dia punya Chrono Dash, dia punya Purify juga. Kalau nggak Purify tadi harusnya Chao udah hilang. Tapi Twisted Mind balik lagi, mereka masih punya nafas yang lebih panjang untuk di game kali ini. Mereka masih punya kesempatan yang cukup besar untuk bisa mengembalikan keadaan. Tapi di Vitality, jangan sampai mereka juga terculik satu persatu lagi. Kayak masuk satu diculik. Ini kan lambat laun ini akan membuat nantinya dari Twisted Mind juga bisa farming gitu loh, dari poin kill-nya, dari nafasnya juga untuk bisa menghadapi adanya wave minion yang masuk. Oke. Alright. Dan jika melihat dari 15 detik, Lord akan segera muncul. Bagaimana setup yang nantinya akan bisa diberikan oleh tim Vitality? Harusnya kalau melihat dari komposisinya ya, Badang, Khalid, ini sangat-sangat enak untuk bisa nge-screening siapapun yang nantinya mau coba untuk kontes ke area dari objektif. Sisi dan Sisi ya. Sisi. Oke, ini dia di area dari Lord. Mereka kan udah langsung setup duluan. Walaupun udah ada konsil tadi udah langsung dikeluarkan, karena beberapa player mulai melakukan pergerakan kah? Enggak, Livin tadi masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah 1 poin. Iya, ternyata tim Vitality juga. Wah, dibalasin dan dirinya Regi Sestrom dan juga Fishcrack, tapi Lunarnya masih sempat untuk bisa kabur. Bahkan sekarang mereka 5-5 di area tengah. Livin. Oke. Dan tadi flicker ya dari Lunarnya juga yang ngebuat timnya selamat, dan Fumieko tadi mau ngejar dia ketutup sama tembok. Ya. Jadinya nggak kekejar juga. Livin masih ada di lini paling depan nantinya untuk bisa mengganggu. Tapi seharusnya dengan wave di arah top lane yang cukup masuk juga dengan super wave minion, ini ngebuat dari Twisted Mind memilih untuk defense dulu dan merelakan saja Lord. Ini jatuh ke tangan dari tim Vitality. Oke. Itu dia teman-teman. Berhasil. Lord lagi diambil oleh satu hal yang begitu baik yang mereka lakukan tanpa adanya percobaan sama sekali dari Twisted Mind. Nah ini build Lancelot zaman now ya. Ada Brute Force, ada War Axe juga. Kadang ada yang pakai Queen Swing. Yep. Ini kayaknya mau menuju ke arah immortality ya, untuk sekalian aja gini sustain atau ya biar lebih berani lagi nantinya untuk bisa tabrak-tabrak ke belakang. Terutama ini Lunar yang akan menjadi target incaran pertama dulu untuk tim Vitality sekarang. Tadi itu bareng banget ya, emang udah komsnya mereka seperti ya, mungkin kayak gitu dari callsnya ya, kayak bareng-bareng udah ke arah Lunar, tracking side from ke sana, Fishcrack-nya ke sana juga, dan sekarang Lunar menjadi satu incaran kembali. Walaupun di bagian belakang mereka cuma mencoba untuk bisa memaksakan, dan juga masih ada damage yang bisa diantarkan. Coba lihat shell-nya tidak tersentuh sama Force dari Chronodes, tapi sekarang Lunar menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Tidak lagi Bestaran, di tempatnya berbeda, dua player mendadak terjebak di dalam satu pusat defense ataupun attacking yang dilakukan, dan selesailah sudah 2-0. Wow, Vivian juga